Baik, rekan-rekan pemuda yang diberkahi Tuhan, mari saat ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan yang pada kesempatan ini saya mengambil dalam kitab Kisah Para Rasul yang menjadi pembacaan selang minggu ini, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai yang ke-40. Sekali lagi, saya ambil pembacaan ini dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai yang ke-40. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan ini, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa. Ya Allah yang bertelah dalam surga Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini ya Bapa. Dan Allah yang bertelah dalam surga ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar nanti ya Tuhan itu tidak lagu begitu saja, tapi boleh makan tempat dalam hati dan kepikiran kami, dan boleh kami perhatikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan pada saat ini, biarlah Engkau memberkati dia ya Tuhan. Biarlah apa yang dia perkatakan sebentar itu bukan menjadi kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Amin. Rekan-rekan pemuda yang diberkahi Tuhan, teman-teman pemuda Jemaat Gemim Yaden Singkil Kampung Islam, baik, saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai yang ke-40. Nah, saya akan membacakan untuk kita semuanya kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai yang ke-40 dengan perikop khotbah Petrus. Kita mulai. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu."
Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kamu semua adalah saksi. Dan sesudah ia tinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini, diberkatilah kita yang dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom. Damai di hati. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, ada ucapan syukur yang boleh kita panjatkan ke hadirat Tuhan karena saat ini torang boleh ada dalam kebersamaan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun torang masih dalam suasana karantina, masih beribadah lewat media sosial, tapi kita percaya bahwa torang selalu diberkati Tuhan untuk dapat selalu beribadah dimanapun kita berada. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita akan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan yang sudah torang baca tadi dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai yang ke-40. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, rekan-rekan pemuda Jemaat Gemimbar dan Singkil Kampung Islam, pada kemarin hari tentunya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita telah memperingati tentang Hari Ketuhanan Roh Kudus atau Pentakosta. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pada saat itu hendak menyatakan kepada semua orang, semua murid dan orang-orang percaya bahwa karya Roh Kudus dapat memberikan ruang keberanian kepada siapa saja, kepada saya maupun kepada teman-teman yang ada di rumah. Nah, Roh Kudus dapat memberikan ruang keberanian kepada siapa saja yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi menyuarakan kuasa Kristus yang benar bagi dunia ini. Nah, teman-teman yang berkati Tuhan, ketika Roh Kudus untuk pertama kalinya dicurahkan ke atas murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem di hari Pentakosta pada saat itu, tidak banyak yang memahami mengapa Tuhan menjanjikan Roh Kudus dan apa maksud pencurahan Roh Kudus itu. Namun, sejak kehadiran Roh Kudus pada saat itu, telah terjadi perubahan yang sangat besar dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Berkat ketuhanan Roh Kudus ini, murid-murid Tuhan Yesus dapat berkata-kata dalam bahasa lain pada saat itu. Nah, teman-teman dan rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, karena kuasa Roh Kudus telah membakar semangat murid-murid dari Tuhan Yesus untuk bangkit dan memberitakan Injil. Melalui Roh Kudus, mereka
mereka bisa beroleh hal-hal yang baru dan rahasia disingkapkan. Nah, dan salah satu contoh Roh Kudus yang benar-benar terjadi dalam diri murid Tuhan Yesus yaitu sama seperti judul pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu khotbah Petrus. Nah, di sini akibat dicurahkannya Roh Kudus yang dapat mengalami lawatan Roh Kudus tersebut yaitu Petrus. Nah, Petrus pernah mengalami masa kelam, masa di mana dia harus jatuh bangun dalam membangun imannya. Nah, kita tahu bersama bahwa dalam masa hidupnya Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Nah, Petrus dalam masa kelamnya dia jatuh bangun dalam membangun imannya. Namun karena berkat lawatan Roh Kudus, hidupnya diubahkan. Dia bukan lagi orang yang munafik ataupun penakut yang menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali ketika berada di masa sulit itu. Dan tentunya tidak lagi menjadi orang yang peragu. Dengan penuh keberanian dan semangat yang berkobar-kobar, Petrus berdiri dan menyampaikan kebenaran sejati tentang siapa Yesus Kristus yang harus mengenal. Petrus berdiri dan menyampaikan kebenaran sejati tentang siapa Yesus Kristus yang harus mengalami kematian dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, Petrus menjadi contoh kepada kita bahwa lewat Roh Kudus kita bisa mengupgrade diri kita. Nah, berkat Roh Kudus ini ia menyuarakan dengan lantang agar semua orang bertobat. Nah, di sini kita bisa baca dalam ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, secara lantang pada saat itu Petrus berkata bahwa agar semua orang harus bertobat dan kembali kepada apa yang difirmankan Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, rekan-rekan pemuda Jemaat Gemimi Arden, dengan Roh Kudus Petrus sudah mengupgrade dirinya. Bagaimana dengan kita pemuda saat ini? Dengan dorongan kuasa Roh Kudus, kita diberi keberanian untuk menyatakan yang benar dan berpikir positif dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Lewat peristiwa Pentakosta yang sudah kita lewati bersama, yang sudah kita peringati pada kemarin hari, tanggal 31 Mei 2020, membuktikan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat menyatakan dan memberitakan Injil di dunia ini. Nah, tentunya menjadi saksi, menjadi alat kesaksian Tuhan Yesus tidaklah begitu mudah. Tapi saya percaya bahwa jika kita mengandalkan Roh Kudus dengan sebaik mungkin, kita akan bisa menjadi alat untuk menyatakan dan memberitakan Injil tentang keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, rekan-rekan pemuda Jemaat Gemimi Arden, oleh karena itu Tuhan pun bisa memakai kita sebagai alatnya, asal kita mau menyerahkan hidup untuk taat dan selalu berkarya yang lebih untuk Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, semoga dari apa yang telah kita baca dan kita renungkan saat ini bahwa mau membuka pikiran kita sebagai pemuda Gemim saat ini bahwa tidaklah harus dengan kesempurnaan kita untuk datang menjadi alat kesaksian bagi Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tapi yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja bagi diri saudara untuk dapat menjadi alat dan kesaksian Tuhan Yesus di muka bumi ini. Karena ada suatu kalimat yang berkata bahwa karena bila Roh Kudus sudah bekerja, sungguh tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya percaya bahwa jika Roh Kudus sudah bekerja bagi teman-teman sekalian dan mampu mengupgrade hidup saudara dan teman-teman
pemuda jemaat Gemi Miarden sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya sungguh tidak ada perkara yang mustahil. Marilah kita bersama-sama dapat mengaplikasikan apa yang telah kita baca dan telah kita renungkan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, damai di hati. Nah, teman-teman yang berkati Tuhan, mari saat ini kita akan berdoa syafaat dan kita akan berdoa untuk pelayanan kita yang ada di Jemaat Gemi Miarden, pelayanan pemuda Jemaat Gemi Miarden, dan khususnya kita yang sekarang ini telah ada dalam masa-masa pandemik COVID-19. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Allah yang berdalam surga ya Tuhan, ada ungkapan syukur yang boleh kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena saat ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Bapa. Pada kebersamaan yang begitu indah pada saat ini ya Tuhan, kami telah diperdengarkan oleh sebagian sabda firman dan renungan yang begitu indah. Biarlah Tuhan apa yang telah kami baca dan kami dengar tadi ya Tuhan dalam Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai yang ke-40 ya Tuhan, itu tidak lalu begitu saja tapi boleh makan tempat dalam hati dan kepikiran kami, sehingga boleh kami aktualisasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ajarkan kami ya Tuhan dapat selalu menjadi pribadi yang dapat selalu mengupgrade diri, yang dapat menggunakan Roh Kudus untuk dapat menjadi alat kesaksian-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami pemuda masa kini selalu ada dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Bapa. Allah yang bertalang kerajaan surga ya Bapa, pada malam hari ini ya Tuhan, kami teringat akan organisasi kami, pemuda Jemaat Gemi Miarden Singkil Kampung Islam yang Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mulai dari komisi yang ada, ketua, sekretaris bendahara, sampai ke anggota komisi, bahkan sampai kepada UPK rayon yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati akan setiap pengurus yang ada, setiap komisi yang ada ya Tuhan. Biarlah dalam tugas-tugas mereka ya Tuhan, mereka dapat selalu mengandalkan Engkau dimanapun mereka pergi dan berada dan melakukan sesuatu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan dari pengurus dan komisi yang ada ya Tuhan, komisi pemuda Jemaat Gemi Miarden Singkil Kampung Islam, kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bahkan ya Tuhan, setiap program yang dibuat oleh komisi pemuda Jemaat Gemi Miarden ya Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Bapa. Dan Allah yang bertalam surga ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga teringat bagi jemaat kami, Jemaat Gemi Miarden Singkil Kampung Islam ya Bapa. Engkau memberkati mulai dari ketua jemaat, Bapak Pendeta Cherry Mamusung, Sarjana Teologi ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Bapak Pendeta kami ini ya Tuhan, berikan dia selalu kebijaksanaan dalam mengambil satu keputusan. Dan tentunya Bapak, keluarga kecilnya selalu Engkau berkati. Dan biarlah Bapak kehidupan dari kaum keluarga Bapak Pendeta Cherry Mamusung selalu kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Tuhan. Bahkan pelayan-pelayan khusus yang ada dari kolom 1 sampai kolom 21, Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka beraktivitas dan melakukan sesuatu ya Tuhan, itu tetap dapat mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap program yang dibuat oleh badan pekerja majelis jemaat juga ya Tuhan Engkau berkati. Karena kami yang yakin dan percaya Tuhan, setiap program yang dibuat oleh badan pekerja majelis jemaat Gemi Miarden Singkil Kampung Islam itu hanya untuk kepujian nama-Mu saja ya Bapa. Biarlah Tuhan Jemaat Gemi Miarden Singkil Kampung Islam kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Bapa. Berdoa kami ya Tuhan bagi persembahan yang mungkin yang nanti akan kami berikan ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati besar kecilnya persembahan ini ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini agar supaya berbuah harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau tidak melihat dari besar kecilnya apa yang kami berikan, tapi Engkau melihat dari ikhlas kami untuk memberikan yang terbaik untuk kepujian nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang akan kami berikan nanti Engkau berkati. Dan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga ya Tuhan, pada malam hari ini
ada doa yang kami mau panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, yaitu biarlah Engkau memberkati akan kami semua yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ya Tuhan, biarlah ya Bapa kami dapat menjaga kesehatan kami, dapat menjaga akan kebersihan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun kami pergi dan berada, kami dapat mengabarkan kabar baik dengan memberitahukan kepada orang di sekitar kami, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, dan selalu menggunakan protokol physical distancing yang telah diberikan oleh pemerintah. Biarlah Tuhan kami selalu ada dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Bapa. Dan Allah yang bertata dalam kerajaan surga ya Tuhan, pada malam hari ini juga ya Bapa, kami mau berdoa akan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, dan sampai kepada wakil dan wali kota Manado ya Tuhan. Biarlah Tuhan kepala-kepala pemerintahan kami ini ya Tuhan selalu Engkau berkati. Biarlah Tuhan dalam setiap mereka mengambil satu tindakan ataupun kebijakan selalu dapat mengandalkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kepala-kepala pemerintahan kami ini ya Tuhan selalu Engkau berkati dalam tugas dan kerjanya ya Tuhan. Keluarga dan pekerjaannya ya Tuhan selalu Engkau berkati. Biarlah Tuhan kepala-kepala pemerintahan kami ini selalu kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Bapa. Dan Allah yang bertata dalam surga ya Tuhan, bagi ibu janda, duda, dan fakir miskin di luar sana ya Tuhan yang masih membutuhkan bantuan dan uluran tangan-Mu ya Tuhan, bantu mereka ya Tuhan, dan biarlah kehidupan mereka selalu diberkati ya Bapa. Namun biarlah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu dapat memakai Engkau untuk menjadi juru dan nakoda kehidupan mereka ya Tuhan di muka bumi ini. Dan Allah yang bertata dalam kerajaan surga ya Tuhan, kami tahu sebagai manusia yang berdosa ya Tuhan, kami tidak dapat mengucapkan permintaan kami satu persatu ya Tuhan. Namun biarlah Bapa, apa yang telah kami doakan saat ini, kami percaya Tuhan, sebelum apa yang keluar dari mulut kami, Engkau sudah tahu terlebih dahulu ya Tuhan. Namun biarlah Bapa, doa yang telah kami sampaikan pada malam hari ini, pada saat ini ya Tuhan, akan kami bawa ke dalam doa Bapa kami, yang akan kami satukan dalam doa Bapa kami yang dimana Engkau sudah ajarkan beribu-ribu tahun yang lalu ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian teman-teman yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ke 40. Semoga kita sebagai pemuda Gemim dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, sebagai informasi dari kami Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Yarden mau memberitahukan kepada pengurus-pengurus rayon yang ada bahwa jangan lupa untuk pengumpulan koin. Pengumpulan koin ini digunakan untuk dapat kita membantu sesama kita di masa-masa menghadapi COVID-19 ini. Mari lewat koin yang ada di rumah kita, mari kita dapat bersama-sama untuk berbagi terhadap sesama kita. Nah, semoga kita dapat mengumpulkan yang ada dari Komisi Pelayanan Jemaat Gemim Yarden, tidak memaksa untuk teman-teman dapat mengumpulkan seberapa banyak, tapi bagaimana kerjasama dari pengurus rayon untuk dapat memberikan yang terbaik dan dapat mengumpulkan koin-koin yang dapat diberikan nantinya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.